Halo Sobat Webs, kembali lagi sama gue Denzel. Dan aku Isa. Balik lagi nih di podcast Webs episode 2. Oke. Jadi di episode kali ini aku mau bakal ngobrol seru sama kakak gimana caranya mahasiswa nih membangun ide bisnis yang realistis tentunya. Nah, pada itu nemuin peluangnya sampai ke berhasil meraih prestasi di kompetisi bisnis plan. Bener banget Isa, karena kan di era sekarang tuh rasanya kayak bukan cuma soal pinter di akademik doang nggak sih? Iya, tapi gimana caranya kita bisa bakal melihat sekitar, mengubah masalah jadi peluang bisnis dan berani untuk mengeksekusi sebuah jadi karya nyata. Oke, dan tentunya kita saling berdua ya. Terus mana udah bisa Denzel guys di sini. Jadi di sini udah ada narasumber yang sangat keren banget, yang aktif berprestasi, terus juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, mereka ini udah ahli banget dalam menyusun rencana bisnis dan tentunya kita bakal dapat banyak insight soal dunia perkuliahan dan juga kompetisi. Langsung aja nih, bersama kita sudah hadir Kak Widya Septianingrum dan Kak Litviana Yesa Amaradia, juara 2 Business Plan Competition Create in 5.0 2026. Halo Kak Widya dan Kak Litviana, apa kabar nih? Langsung aja nih, sekarang nih Kak Widya sama Kak Livia akhir-akhir itu lagi sibuk apa sih? Apalagi kalian kan dikenal aktif banget nih di berbagai kegiatan dan baru aja meraih prestasi. Kalau aku karena aku di semester akhir sekarang alhamdulillah lagi fokus ke skripsi, tapi nyambi juga kalau ada peluang aku lomba bareng Yesha. Mungkin aku kenalan dikit aja. Aku Yesha, jurusan MTI angkatan ketiga. Aku sekarang penjurusannya tuh emang spesifiknya sustainable business dan startup. Jadi kegiatannya selain kuliah semester kamu yang lomba juga bareng sekolah karena satu jalan sama jurusan. Keren banget ya. Kebetulan kita masih semester 2 nih. Iya, kita masih maba. Semoga terus kita juga masih ada gini kan kalau buat jurusan nanti. Bisa banget karena nanti kita tanya-tanya buat seputar jurusan. Bener-bener bingung banget sih nama jurusan. Oke. Tadi kan udah sedikit di ngomongin ya soal lomba. Nah, aku nih sama Denzel kepo banget sama teman kerja juga kepo nih gimana kakak boleh ngasih ceritain tentang diri kakak dan juga latar belakang kakak itu lomba tadi gimana? Lihat sudah sedikit gitu. Baru mau berarti. Ya. Oke, jadi kemarin aku dari jurusan Leisure Management atau Management Business Rekreasi. Jadi mungkin yang orang belum tahu tuh rekreasi ini apa sih gitu kan? Rekreasi itu cakupannya banyak, ada tapi lebih utama ini kayak bidang pariwisata, dan pariwisata itu macam-macam. Ada yang pariwisata orang-orang tuh biasanya main game, kayak event e-sport atau expo atau kayak ke destinasi, kafe gitu, yang pariwisata gitu. Terus juga karena jurusan itu baru, jadi aku tuh waktu itu minat karena aku awalnya tuh masuk jurusan perhotelan, tapi karena waktu itu ada muncul jurusan ini dan ada diskon juga bayar UKT semester 1, jadi daftar aja gitu. Dan kebetulan waktu itu aku tuh baru terjun ke lomba tuh ikut lombanya kayak lomba IT, kayak UI UX, web development. Karena dulu aku tuh SMK-nya jurusan rekayasa perangkat lunak gitu kan. Tapi kok makin sini kayaknya capek juga gitu, karena kan saingannya anak-anak teknik ya pastinya. Terus juga coba lah ikut lomba bisnis plan. Waktu itu aku sempat ikut bareng sama anak akuntansi, tapi ya belum juga dapat rezeki gitu. Dan sampai akhirnya aku ketemu sama Desya, aku ajakin lomba bisnis plan bareng. Terus kita juga emang awalnya ini banyak ketakutan dan kayak kalah tuh pasti sedih ya gitu. Tapi kita evaluasi lagi gitu, makanya kita bisa juara gitu. Oh, berarti Kak Wita ini tuh dulunya nggak langsung ambil LM, tapi di perhotelan dulu tuh kalau boleh tahu di mana Kak kampusnya? Di sini. Oh, di Depok juga, di FIT berarti? Iya. Di nyebrang berarti ya, iya. Tadi kan sempat dibilang kan kakak ketemu sama Aisyah. kemarin gimana kak? Kan dari LM terus sampai kayak Iya, itu jadi kan waktu itu tuh ada namanya acara LKM nanti ada namanya semua itu diisinya sama ketua-ketua organisasi, terus sama Mapres juga SR gitu. Waktu itu aku didaftarin sama Kak Fadil untuk wakilin LM di pemilihan
mahasiswa prestasi tingkat UNIF. Nah jadi itulah LKM itu wajib kan ikut di situ, dan kita ada satu kelas itu kelas KPF, tapi kita ada di kelas B waktu itu, dan emang beda kelompok itu. Nah terus kenalin sama teman. Keren banget yang mau. Kalau mereka sedih. Kalau kan tadi aku sempat mention ya, dari jurusannya emang manajemen bisnis, tapi kalau manajemen bisnis itu kan ada penjurusan lagi, ada 4 tuh, ada banyak, ada marketing, ada human development, ada juga startup bisnis, sustainable development. Nah, dia tuh jurusannya emang spesifik untuk orang-orang yang tertarik pengen bangun bisnis, pengen bangun startup. Nah, karena aku emang interestnya dari awal tuh suka jualan, dari dulu dari TK suka jualan cimit-cimit, tuh masih dari zaman slime. Nah, itu cewek. Nah, jualan itu tuh. Nah, makanya pengen nih bisa bikin bisnis sendiri, makanya join di jurusannya SSBD namanya singkatannya. Nah, karena kan bangun bisnis gak gampang, otomatis kita sebagai mahasiswa manajemen itu harus bangun portfolio dulu untuk kerja dan segala macam. Nah, aku lihat sih kalau lomba itu is one of the good opportunity juga buat kita bangun portfolio. Terus juga karena kan kalau di kelas tuh kita biasanya cari bikin ya, kayak dapat materi ini, dapat materi A, B, C. Nah, sedangkan kalau di lomba itu kita bisa apply all of our cherry picking before untuk ke satu paper dan untuk kita apply gitu kan. Nah, makanya dari awal kan udah tertarik buat lomba, tapi belum ada partner yang pas. Nah, makanya untuk waktu semester 1 ketemu kita pertama kali lomba graphic design. Iya, balik dulu kita sambil jalan-jalan. Seru banget di Bali sampai lomba. Yang di Lombok ini juga jalan-jalan. Pada gratis lagi di Bay. Tadi juga sempat di-mention sama Kak Alivia tentang bisnis. Berarti Kak Alivia ini udah punya bisnis Sebelumnya udah ada. Kalau boleh tahu itu bisnis apa? Bergerak di bidang apa? Kalau sekarang sih yang lagi nyambi itu bisnis family sih Kak, di bidang WO. Wedding organizer. Itu berarti dimulai itu dari pas kuliah atau sebelumnya? Kalau ongoing prosesnya tuh waktu awal-awal kuliah sih baru mulai info, karena kan udah mulai kenal tuh, oh kalau bisnis tuh harus ngapain aja, marketingnya kayak gimana. Nah itu tuh mulai dari situ, karena kan bisnis keluarga tuh kan emang tradisional ya. Nah since kita nih anak manajemen belajarnya udah mulai digital, nah bisa tuh di-apply ke bisnis. Kebetulan kan aku juga punya bisnis kan. Boleh lah. Iya. Bisnis apa? Aku tuh jualan rok. Itu kalau yang berdua sama temen aku, kalau yang bisnis keluarga aku bergerak di bidang F&B. Iya. Boleh sih, nanti aku bakal nanya-nanya ke Alivia ya gimana. Iya, biar waktu nih. Oke. Jadi tadi mengenai aku sih soal aku mengenai soal penjurusan lah, karena yang beda dia yang kita beri bentar lagi lah ya penjurusan. Iya. Jadi lumayan jauh nih. 1 tahun lagi lah ya. 1 tahun lagi gitu. Jadi kita gimana ya caranya, kan banyak yang kayak ikut-ikut Pak. Iya. Dengan teman, terus takut ada teman kalau misalnya penjurusan ini, terus kalau misalkan mau milih yang lain juga kita masih belum tahu nih fokusnya mau kemana. Jadi kalau harus cerita gimana? Kalau tips dari aku, penjurusan itu kan kalian selama semester 1 sampai semester 4 di awal. Kan kalian ada mata kuliah. Pasti ada di kalian tuh kayak, kayaknya gue nggak seru nih sama mata kuliah ini yang platforming. Kayak misal apa ya? Matek kok. Nah, kamu mau ada mata kok, ada di namanya FMS kan? Di penjurusan tuh financial, untuk yang investasi segala macam. Udah aja diambil, mati di situ. Kamu kalau misalnya tertarik apa ya, ngobrol sama orang atau kayak tertarik desain, itu bisa tuh kalau marketing. Tapi kalau aku kan belum punya bisnis sendiri tuh. Kalau kamu jurusan nanti SSBD bisa tuh kayak kamu sambil belajar sambil ngerti juga nanti bisnis kamu harus gimana. Kalau kamu? Aku sebenarnya lebih tertarik. Aku masih suka Maneko sebenarnya. Tapi nggak tahu deh bisa tahan banget di MM. Jadi masih yang penjurusan. Bisa. Kamu kan itu kayak nonton nanti jualan. Oke, kalau kita kalau di LM itu ada penjurusan juga nggak sih? Ada, tapi kita cuma 2 yang penjurusannya. Jadi satu tuh ada event sama satu lagi untuk leisure business spesialis, jadi kayak bikin business table atau kita jadi tour operator gitu. Kalau
untuk ini ya kayak ngurus WO, terus expo, gitu. Biasanya acara-acara e-sport yang event yang orang event kayak saya gitu. Oke, aku mau langsung lanjut ke masalah bisnis tadi ya. Gimana sih kayak prosesnya nih menurut Kak Wita sama Kak Olivia tuh bagian tersulit dalam menyusun bisnis plan itu apa? Terus kayak gimana sih cara membagi tugas efektif di dalam tim? Karena waktu itu kebetulan di awal maba juga aku pernah ikut BCC Business Plan Competition, cuman karena mungkin aku masih awam gitu kan. Apalagi iya, aku juga teman-teman aku dan awam semua tuh bukan. Aku mau nanya tips. Tadi pertama tuh kesusahan Iya, bagian Iya, tersebut. bagian tersebut. ini mau combination business case ya. Salah satu menurut aku paling sulit itu sebenarnya business case karena yang susah itu sebenarnya ketika lomba karena kan kita tuh kalau ngomong cuma mikir oh solusinya apa sih, kita pengen rasa ini, kita kayaknya harus bikin ini deh. Nah instead padahal sebelum kita menemukan sebuah solusi itu there are a lot of layers that we need to discover. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih masalahnya apa dari si case tersebut. Nanti setelah kamu tahu masalahnya, kamu harus validasi juga nih masalahnya, dan itu sih menurut aku yang paling susah. Jadi kayak kita karena kan pastinya kompleks nih, masalahnya banyak dan beragam. Nah dari situ kita harus bisa dalam waktu cepat, dalam waktu singkat, lumayan ada pressure-nya. Terus kalian harus structure masalahnya, latar belakangnya, riset segala macam, hingga akhirnya jadi satu storyline yang komprehensif. Itu sih salah satu challenge-nya buat membangun bisnis. Kalau aku kan untuk bisnisnya sebenarnya aku pernah ikut, tapi aku agak curiga minat karena prosesnya tuh benar-benar tadi yang katanya saya benar kompleks, dan emang aku kayaknya yang kayak langsung ide gitu, tapi emang bisnis kan juga sebenarnya perlu untuk validasinya ya di tahap yang gitu. Jadi kayak survei atau wawancara, nah terkait prototipe kita. Jadi untuk bisnis plan sendiri itu lebih aku tuh passionnya tuh fokus di desainnya sama marketingnya gitu. Nah untuk finance-nya biasanya aku ke Asia, terus juga ada lagi nanti kalau aku ngajakin temen tuh ya tinggal evaluasi apa yang kurang sama sesuai job desk cuma dia yang teknik, jadi dia ya bikinnya tuh yang elektrikalnya gitu. Langsung dari sekarang aku untuk desain dan marketingnya strategi kayak gimana gitu. Berarti emang timnya pas banget ya, ada bagian ini. Tapi punya tim yang enak tuh. tapi kalau Wita sama Kak Olivia nyangka nggak sih dapet juara? Kalau menurut aku sih nyangka nggak sih? Karena kan timnya lengkap banget. Iya udah ada update gitu kan. Iya. Tapi kayak event kalau kita tuh mungkin kayak udah kenal enggak, tapi kalau kita kenal lagi tuh masih deket-deket pengumuman pusing kayak ini udah dulu ya kayak Ya, nih iya udah dulu ya karena kayak gitu kadang sih feelingnya gitu ya. Tapi lebih bikin kita panik tuh kadang kalau udah nih sesi Q&A sebenarnya itu lancar, tapi udah aja kayak kok tadi jawabnya ini sih gitu, deg-degan gitu kayak tadi jurinya bilangnya gini gitu, jadi agak panik juga sih. diulang gitu. Relate banget. Relate. Bener boleh dimakan. Iya, kalau apa nyampe aja ngomong itu apa. Dari tadi kan udah saling melengkapi ya, berarti gimana sih kan cara membagi tugas yang efektif itu jadi bisa saling tercover gitu. Kalau untuk cara bagi tugas itu pertama kalian harus make sure punya tim yang sama saling melengkapi gitu. Nggak perlu jago di semua hal, tapi kayak itu sekalian tahu kalian sukanya di mana. Kayak misalnya tadi kita di marketing, aku bisa di finance. Nah nanti kalian harus paham satu sama lain, oh ini jagonya di sini, jagonya di sini. Jadi nanti makin lama kalian ngobrol bareng, kalian jadi tahu sendiri, oh udah bagiannya gini, bakal mungkin berbasis kayak skill masing-masing sih. Keren ya. Tapi sebelumnya Kak Wita sama Kak Olivia ini kan sambil organisasi kan? Organisasi juga sambil lomba-lomba juga. Gimana sih cara bagi waktu kuliahnya gitu kan? Soalnya aku kan juga masih maba nih. Aku baru ikut organisasi juga dan sambil kuliah, dan aku tuh udah agak wah tidurnya kok nggak on time gitu kan? Iya. Kebetulan aku tuh organisasi udah selesai sih pas lomba, jadi kayak udah lama punya cepat, jadi sekarang nggak banyak pas justru beres organisasi. Dari itu kan
Kalau aku kan semester 6 ya, waktu itu tuh 2 ada 5 sama ATN itu lab riset aeromodeling yang kalian biasa lihat di depan lapangan asrama yang nerbangin pesawat drone gitu. Nah itu, aku tuh kebetulan situ non teknika, jadi untuk divisi non teknika ini kayak ngurus proposal, poster gitu, jadi masih agak ringan-ringan lah tugasnya, nggak teknikal banget gitu. Jadi bisa nyambi sama lomba. Nah itu tapi tadi tuh aku baru mendalami untuk lomba siswa ini ketika sudah kenal Asia gitu, karena sebelumnya tuh ikut lombanya yang IT kayak karya tulis ilmiah, terus juga kayak web development gitu, itu kan susah juga. Jadi kadang aduh kayaknya aku capek deh sama anak teknik ini, pindah lah gitu cari anggotanya yang benar-benar coba di bisnis plan gitu, karena sama Asia. Kalian kan baru pertama kali modalnya excited dong pengen ikut ini sekarang overwhelmed tuh kan atraktif nah kalian tipe kan dari orang tipe A atau B, tau nggak tipe A yang super structure 3B yaudah tunggu nanti aja. Nah perasaan aku buat maba itu harus lebih structure kalau kalian emang punya goals. Misal kalian mau kumal dari soal harus dipikirin kan pengen ikut lomba, kalian harus bikin semacam timeline kalian sendiri, jadi jangan sampai kalian organisasi dan lomba tapi tugas kelompoknya nggak dikerjain. Nah itu tuh tugas-tugas itu. Nah kalian harus well plan, harus ditulis. Kalau kalian udah lupa ditaruh di Notion kan udah banyak tuh. Tinggal Memang ada suka nulis sih, kayak kita terus ke di suatu minggu tuh fokus ke organisasi, karena lagi sibuk-sibuknya mau Iya. program gitu. Tapi- Tapi si tugas-tugasnya jadi ya miss gitu, jadi dicariin sama angkatan dulu kayak pasti bener Iya. gitu. Iya, tapi kebetulan aku juga udah pakai Google Calendar Nah, sekarang. Iya. iya. Dan menurut aku kan juga baru tahu Google Calendar itu dikasih tahu teman aku yang emang aku lihat dia ini kok banyak banget gitu ngikut apa-apanya, terus aku langsung ajak dia ngomong, gimana sih kok kamu bisa terstruktur gitu kan, apalagi dia di kelas juga pintar. Oh ternyata dia pakai Google Calendar gitu kan. Akhirnya aku ngikutin dan sekarang alhamdulillah udah agak Terstruktur. Iya. Gitu. Ini balasnya sama yang sesuatu kalian pakai kapasitas diri sendiri aja, jangan sampai burn out. Terus nih Kak, gimana sih cara Kak Wita sama Kak Livia tuh memastikan ide bisnis kalian itu realistis dan bukan cuma ide bagus doang, tapi ide bagus kita saja gitu. Tapi kayak seberapa penting sebenarnya riset pasar dan validasi pelanggan itu. Bukan kita tuh kayak mungkin kita punya ide-ide gitu Pak, cuman masih berhenti ya udah berhenti ide aja, nggak bisa implementasinya gitu. Benar banget. Sebelum aku ikut lomba, aku tuh suka baca buku ini namanya The McKinsey Way. McKinsey itu salah satu firm consulting di dunia, dan dia punya buku namanya The McKinsey Way. Nah, ada satu satu phrase yang mereka selalu ucapin, always uji your assumption. Jadi kita kan ketika punya ide, ketika punya solusi, itu kan jadi sebuah asumsi ya. Kita merasa kalau solusi kita itu menyelesaikan satu masalah ini, tapi ternyata seperti yang aku bilang tadi, sebelum menemukan solusi dan layers that need to discover, kayak misal apakah masalahnya benar-benar ada, siapa aja yang terdampak dari masalah yang kita temukan, terus juga kayak makanya aku merasa validasi kayak riset tadi itu very important, karena kita tuh tend to lebih mudah fall in love sama ide kita sendiri, karena kayak ide gue ini penting banget nih ya. So don't fall for that, karena itu just your assumption. Make sure kalian wawancara, bikin kuesioner, terserah kalian mau buka jurnal, baca-baca apa, atau sekedar cari-cari TikTok gitu. Itu kan salah satu bagian dari riset juga yang sebenarnya nggak susah gitu. Dan dari situ akhirnya baru kalian akan sadar, ternyata masalahnya ini. Nanti setelah kalian validasi ini ternyata ada masalahnya, barulah nanti kedepannya kalian akan lebih mudah untuk menjalankan untuk bisnis secara realistis, mulai dari analisis pasarnya, analisis kompetitornya, visibility-nya. Itu kan lebih mudah ketika kalian udah tahu problemnya. Jadi itu sih. Relate sih dia, karena bener sebelum mulai sesuatu itu pasti kita harus riset dulu segala macamnya, dan setelah ngelakuin itu kayak sesuai rencana aku gitu, karena aku udah riset dulu. Iya, Ide kita kan harus divalidasi dulu ya. iya, kan kalian harus debat ide kalian sendiri gitu loh. Bener.
muncul karena satu problem kecil yang sebelum ada kita bisa berjalan tuh pasti kayak kita sedikit kesenggol lah sama hal kecil di sekitar kita gitu. Nah, contohnya gitu kayak waktu itu tuh aku kenapa kepikiran ngelombain ide aku nih karena aku sedih juga gitu melihat temen gue aku nih kan punya anak disabilitas gitu kan, kayak untuk akses mereka mengakses pendidikan digital gitu kan, kita kan udah ada LMS gitu kan, sementara bagi anak-anak yang seperti mereka tuh perlu juga digital pendidikan yang lebih inklusif tuh emang belum banyak di Indonesia. Jadi kayak aku tuh jadi penasaran gitu, dia ini ketika belajar di SLB ini kayak gimana, aku tanya-tanya gitu ke ibunya gitu kan. Terus juga jadi wah kayaknya menarik nih kalau kita nih bikin bisnis plan tapi idenya nih mengangkat dari disabilitas gitu, karena kan emang selain unik juga emang masuk ke SDGs dan emang berdampak juga gitu, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk mereka-mereka. Jadi setidaknya kalau sebelum riset lebih dalam tuh pasti ada itu minimal yang kita tuh kesenggol dikit gitu dan muncullah ide itu gitu. Nah tentu juga emang penting banget untuk riset tadi yang katanya Syarika perlu melakukan survei gitu dan segala macamnya buat memvalidasi benar gak nih ide kita nih realistis gak sih untuk diimplementasikan. Jadi ide itu bisa datang dari masyarakat sekitar ya, tapi bisa juga dari masyarakat. Dan idenya juga jangka panjang sesuai SDGs-nya. Jangka panjang. Nah, setelah proses validasi itu tadi Kak, kan ide awal tadi divalidasi dulu. Nah, ada yang berubah nggak sih dari ide awal itu setelah terjun langsung ke proses validasi? Ada banget itu justru ada banget. Nah, karena kan kita kadang kalau asumsi itu kan berdasarkan apa yang kita tahu nih, tapi sifat validasi bakal tahu sendiri. Kayak misalnya dari wawancara nih, aku sempat bikin olahraga untuk edukasi anak, untuk edukasi anti kekerasan seksual. Nah kita tadinya nargetin orang tua aja, tapi setelah kita observasi, oh guru PAUD juga butuh ya untuk komunikasi sama anak mereka, anak muridnya. Jadi kita geser segmen pasarnya. Terus juga kan bagian harga. Nah itu juga salah satu harus validasi. Itu tuh salah satu yang jadi kalau dari aku kan tadi ketika proses validasinya pasti datang ke SLB kan penasaran kan tentang disabilitas ini bentuknya apa aja gitu. Datang wawancara sama guru SLB ini macam-macam ternyata gitu kan, kayak permasalahannya di A, di B, di C. Nah gimana caranya kita nih nyatuin permasalahan itu semua ke dalam satu ide, dan ide ini tuh bisa memenuhi semua masalah itu. Dan ternyata ketika kita udah nemu ini idenya untuk memenuhi semua masalah itu, pasti bakal ada hal yang beda yang tadinya dikira cuman bakal ternyata gampang gitu, tapi pas udah dirumusin semua dari perbedaan-perbedaan yang tadi ketika wawancara tadi, ternyata kita dapat ide baru, tapi ada sulitnya juga untuk menyesuaikan, karena kan tadi ya anak-anak yang pertama tuh untuk anak disabilitas yang mungkin kurikulumnya juga beda dari dinas pendidikannya, jadi ya gimana kita merumuskan ide itu jadi sesuai sama kurikulumnya gitu. Karena pasti jomplang banget kurikulumnya belum sesuai lagi. Iya, sesuai. Terus selama kompetisi kemarin tantangan terbesar apa sih yang paling berkesan gitu buat Kak Wita sama Kak Alivia, dan momen paling berkesan apa yang gak terlupakan saat lomba? Karena pasti kalau tiap lomba kan memorable banget gitu. Sukses itu lomba tuh kayak lomba itu kan tangannya mereka kadang tuh misal dari mulai pengumpulan direksi ke proposal itu kan cuma seminggu, bisa 3 hari, terus habis itu ke PPT itu bisa 3 hari itu bisa seminggu. Nah itu ada time pressure kan, terus juga masing-masing tim itu kan ada kesibukannya, ada apa yang namanya aktivitasnya juga. Makanya salah satu yang paling menantang itu pertama apa namanya brainstorming bareng. Terus nanti dari brainstorming itu gimana cara kita bikin storyline yang bagus. Jadi kan sebenarnya ketika kita bikin proposal bisnis itu kan bukan kayak kita cuma dari analisis ini, tapi kita bikin storyline juga, mulai dari masalahnya apa sampai ke solusi. Itu gimana cara kita membungkus itu dan mendeliver itu menjadi sesuatu yang komprehensif dari ide beberapa orang ini nih. Nah proses brainstorming itu menurut aku salah satu yang paling mengesankan, tapi juga sekaligus tantangan ketika
rame kan pasti itu bakal kumpul kan, iya rame-rame gitu. Kira-kira. Kalau dari aku sih tantangannya nih lebih ke ketika ide kita udah beres, terus kita nih nyiapin apa aja nih yang bakal ditanyain sama juri. Misalkan kita udah lolos final, kita senang tapi kita juga kayak ngerasa, aduh gimana ya nanti pertanyaannya gitu. Takutnya kan ada yang di luar pemikiran kita yang kadang bisa aja tadinya out of the box gitu. Terus juga yang lebih berkesan nih, kita kalau lomba offline ini kita bisa kenal sama teman-teman unik lain, kita bisa share juga gitu kan, terus berkenalan dan kita tanya-tanya misalkan dia menang lomba di bisnis plan ini. Misalkan kan kalau lomba bisnis plan itu kan yang negaranya ngadain tema ya, temanya ini macam-macam, ada pertanian, pendidikan, dan ilmu juga ada. Tapi kalau emang teman-teman kita yang unik lain karena itu ke tema-tema yang spesifik kayak pertanyaan segala macam, kita bisa tanya-tanya nih kira-kira jurinya nih bakal nanya apa aja gitu. Bisa aja kita ikutin kalau bertanya gitu. Dan ada satu momen yang mestinya lebih lucu ya. Jadi waktu itu aku 2024 nih aku lomba ke Bali nih, terus aku dapat sertifikat itu 2, yang sebenarnya satunya tuh salah kan nama aku Gita ya. 5 kata kepanjangan, mungkin aku cuma dikasih sertifikat yang cuma nama belakang Nuri Ahmad Miharjo, dan temen-temen aku pada ngetawain kok Nuri Ahmad Miharjo doang gitu nama belakang, nama Gitanya mana gitu. Terus aku protes kan kepada dia, kak ini gimana sih, saya udah jauh-jauh tapi gak ada nama aslinya itu mah Panggilannya nama belakang. Jadi itu malu juga sih karena kan unit lain juga kok namanya ini Nuri Ahmad Miharjo kayak nama cowok sih gitu. Jadi dicetak ulang itu aku sampai sempat nge-SD-in kan, terus banyak yang komen ini kayaknya kepribadian gandanya deh yang Nuri Ahmad Miharjo itu. Jadi kayak itu sih berkesan banget dan mungkin bisa jadi pelajaran ke depannya gitu. Kalau emang nulis nama ya kita konfirm lagi ke panitia gitu, biar panitia ini gak miskom, karena kadang ada yang kita udah tulis benar nih tapi kita lupa konfirm kali ya, jadi kayak gitu ditulisnya kadang nama tengah ada, aku pernah juga, jadi kan susah untuk nanti masukin ke laporan ke prodi atau ke TAK. TAK-nya, iya, penting banget untuk konfirmasi ulang. Dan yang lebih lucunya ada salah nama. Tapi itu pas benerin namanya itu cepat ke si apa? Bisnis apa? Lombanya ini. Iya penyelenggaraan. Itu cepet sih, cetak berapa ya, nggak sampai 1 jam. Oh, 40 menit itu ke dia dulu kali ya. Panitia dia, karena aku kayak marah banget masa namanya ini. Untung nggak mepet sama jam pulang terbang ke Jakarta ya. Coba mepet namanya tetap Kak Nuri Ahmad Miharjo. Lanjut. Nah, setelah kakak dapat juara nih, setelah sudah susulnya udah ngomongin, udah ngeliatin, udah berhasil keluar sebagai juara. Nah, pelajaran yang paling bisa kakak ambil yang menurut kakak itu, wah itu keren banget sih. Ada kakak. Ini sih kayak aku jadi realize kalau belajar, karena cuma ada kan kalau di kelas tuh belajar nggak cukup. Nah kalau pas aku ikut lomba it was really very hard karena emang beneran apa ya, ketika lomba tuh iya beda different fields gitu loh, karena ternyata kalau di kelas kan kita udah disajiin semuanya tuh kan belajar ini terus terstruktur gitu. Sedangkan kalau lomba tuh kayak kita with our own idea, terus kita ngeliat gimana itu tuh jatuhnya kayak belajar ulang sendiri gitu loh. Dan kadang apa yang gak ada di kelas itu bisa kita pelajarin di lomba, terus di semester. Terus juga pas kita presentasi nih ke juri, itu kan kita nggak cuma menjawab tapi gimana kita mempertahankan argumentasi ide kita, meyakinkan nggak, convincing juri nggak. Nah itu tuh salah satu skill yang akhirnya aku dapat pas lomba, yaitu negotiation or negotiation. Nah, itu salah satu lessons dari lomba. Banyak yang dapetin dari kelas ya, dapetin pas lagi lomba. Iya. Kalau dari aku itu kan kita ini kan pernah belajar namanya SDGs kan. Nah itu kan targetnya nih 2030. Jadi kalau emang ketika lomba ini kita bukan hanya mikirin soal ide, tapi kita juga mikirin SDGs, dampaknya ini untuk lingkungan ini kayak gimana, ide kita untuk lingkungan gitu, atau dampak untuk masyarakat atau untuk ekonominya gitu kan, ke anak disabilitas
lagi dampaknya bisa lebih luas loh untuk SLB di Indonesia itu gitu. Kita bukan hanya mikirin soal tentang pendidikannya, teknologinya, tapi kita juga mikirin gimana caranya anak disabilitas ini dapat pendidikan yang layak sama kayak kita itu setara dengan pendidikan anak-anak normal pada umumnya. Jadi kita mikirin bukan hanya soal juara, tapi kita juga mikirin dampaknya. Dampak berkelanjutan. Iya, berkesan banget karena sekarang ini banyak kan mungkin bisnis-bisnis yang kurang banget aware sama soal lingkungan, soal misalkan masyarakatnya gitu di sekitar perusahaan. Nah itu tuh kita juga gimana caranya bikin nggak kayak gitu. Kita belajar dari kondisi sekitar aja gitu. Gimana biar kejadian itu tuh nggak keulang. Mungkin harus lebih aware sama lingkungannya. Karena aku juga kemarin kan aku habis proyek Pancasila nih kak. Terus aku kemarin tuh ke desa di Ujung Soang. Terus mereka tuh ngomong kalau setiap malam itu dia kan dekat sungai itu cetek kan. Jadi nggak hujan pun mereka bakal banjir. Nah terus setiap jam 10 malam itu limbah tuh pasti ke mereka dan pasti bau banget. Nah, itu kan kayak pabrik coklat di kota gitu kan. Dan itu turun apa? Pabrik coklat limbahnya buangnya ke desa itu, jadinya jam 11 malam dia selalu kebawaan. Dan menurut aku itu lebih berkasihan ke mereka karena mereka kalah uang kan buat pemerintahnya. Iya sih kayak gitu, dia nggak mikirin dampak buat masyarakatnya gitu kan. Oke. Terus ada nggak sih kak tips buat mahasiswa yang mau mulai usaha tapi kayak modalnya masih terbatas banget? Dan menurut dia, modal-modal anak kos lah, modal-modal anak kos. Dan menurut Kak Wita sama Kak Alivia juga sebenarnya lebih penting ide bagus atau eksekusi yang matang sih di dalam dunia bisnis? Mungkin tips dulu ya berarti untuk maba atau untuk mahasiswa yang modalnya masih minim. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau modalnya masih minim juga, as long kalian punya teman ngobrol, teman diskusi, partner yang enak, gas gitu, kalau nggak daftar aja. Jadi kayak you don't have to be perfect anyway. Jadi kayak selama kalian nanti lomba tuh kan kalian bakal belajar juga jatuh bangunnya, apa yang kurang dari masing-masing lomba. Yang penting mulai aja dulu dan jangan gampang nyerah karena kalah menang itu wajar. Jadi jangan gampang trauma nih kalau malu lo sekali udah aku nggak mau lomba lagi. Nah itu jangan sampai ikutin aja terus sampai kalian menang. Kalau kalian emang gak usah pengen menang. Terus tadi apa sih lagi? Ini ya apa namanya? Menurut aku eksekusi yang paling benar karena a good idea itu menurut aku tuh it's just a door, tapi kalau execution that is what makes your ideas become an impact. Kayak kalau kamu idenya bagus tapi ketika kamu menjalankannya itu jelek, misal ternyata seperti hitungan salah, hitungan salah kan nggak jelas nih nanti impactnya ke siapa, menjalannya gimana. Makanya salah satu yang important dari lomba bisnis itu feasibility-nya yang dinilai utamanya. Apakah benar ada masalahnya tadi, terus juga ini realistis nggak dijalanin, terus juga mahal atau enggak, itu juga salah satu konsiderasi. Nah makanya itu dia execution is more important. Kalau dari aku mungkin kalau untuk tadi kan kita ngomonginnya misalkan kita mau ngomongin bisnis tapi dari masih ada minim karena kita kan mahasiswa itu nggak apa-apa, kalian coba dulu aja ikut lomba karena kan pasti nanti ada dapat insentif tuh dari penyelenggaranya dari kampus gitu, itu bisa ditabung dikit lah. Terus juga emang untuk membangunnya juga emang kita perlu perencanaan yang matang dibanding hanya sekedar ide bisnis gitu. Karena kan tadi kata Aisyah juga gimana kalau seandainya nanti dari sisi polanya salah atau gimana, itu menurutku lebih penting perencanaan yang matang. Karena ketika kita udah punya perencanaan itu kita kan jadi tahu nih target pasar kita siapa. Nah menurut aku yang paling di-highlight nih ke target pasarnya, karena kan mereka kan konsumen yang akan membeli produk kita. Nah terus ketika kita udah tahu target pasarnya siapa, nah kita juga harus validasi lagi lewat survei gitu kan, ke teman-teman atau ke sosial media gitu. Kita bikin visionnya gimana kalau sekiranya ide bisnis kita nih ada dengan harga sekian, kira-kira mereka pada mau beli nggak. Nah kalau udah ada nih surveinya, udah dijawab sama banyak orang, terus ya udah kita tinggal launching aja Kak, karena ide kita udah valid nih dari segi segmentasi pasarnya, terus dari
harga produknya gitu, mereka mau beli gitu. Dan mungkin kita juga kalau udah ada perencanaan matang tadi kan ada proyek finansial dan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan, minimalnya 1 tahun 2 tahun lah kita udah tahu nih bakal segini. Tapi kita juga jangan lupa ada analisis resikonya gitu, karena kan yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Nah, kita juga analisis resiko sama mitigasi, gimana kalau sekiranya ada resiko A, resiko B, mitigasinya apa gitu. Jadi kalau udah matang dan udah dianalisis semuanya itu udah pasti bagus sih, kedepannya insya Allah bisa jalan lancar. Daging banget ya Isya. Mantap banget nih buat ide-ide. Mau nanya nih, kan Alifnya sempat mention punya partner yang nyaman, yang cocok ya. Nah itu tuh biasanya itu kan kita tuh nyari partner tuh dari teman dekat, teman yang kenal kayak gitu ya. Tapi kebanyakan kayak karena udah saling kenal nih, udah tahu, terus dia suka yang tiba-tiba di tengah jalan berhenti, tiba-tiba udah mager di tengah jalan. Nah kita jadi Waduh, bingung, gitu. kita jadi bingung nih, nggak enak juga malah dari mager ya udah kita mau gimana ya. Iya. Nah jadi gimana sih Kak cara dapetin partner yang emang benar-benar sejalan nih? Kalau aku mungkin untuk yang belum tahu cara nyari partner itu gampang dari teman dekat dulu, tapi kan teman dekat tuh kalian yang tahu sendiri ya, seniornya gimana, habitnya gimana. Misalnya nih, misal teman dekat kamu, oke kalau ngobrol enak, tapi nanti saat ngerjain kalian brainstorm untuk ngerjain atau datanya mepet terus tiba-tiba dia bilang, itu kan konsekuensi juga ya. Jadi make sure careful juga sama pemilihan partner. Jadi partner itu nggak harus deket as personal, tapi dekat secara ide, dekat secara pola pikir, sama-sama harus bisa saling menerima kritik, harus berani berpendapat, karena kan ada banyak orang yang kayak aku belum pernah ikut nih, pengen ikut-ikut aja. Nah itu tuh juga salah satu red flag sih jatuhnya, kayak apa ya, kayak minusnya juga ya. Jadi kayak kalau bisa punya teman yang berani ngomong, tukar pikiran. Kepengen ngikut-ngikut aja Iya, gitu ya. jadi kayak Iya. Temen gua oke nih, mau coba bener validasi iya. doang nih ya. Jadi kayak kalau kalian misal nemu orang kalian yang di Telkom, apa kalian kontak terus ajak ngobrol juga nggak apa-apa. Ya kenal ya, jangan mau, karena yang menambah juga apa ya, mereka juga di awalnya sama kayak kita ya, masih belum pernah juara atau pernah menerima kekalahan. Tapi ketika udah juara kan mereka juga jadi senang juga kan, ngajakin orang-orang. Jadi benar dari dia Iya. Makin semangat lagi deh kalau udah pernah menang. Ini betul, diminum aja kok. Coba tahu awet kan, jadi ya makannya nggak apa-apa. Terus Kak, kan tadi udah banyak menawar nih, ada nggak sih Kak tawaran-tawaran dari investor? Iya. Kalau untuk investor sih enggak ya, karena ini kan bisnis plan. Bisnis case dia lebih kayak pitching our ideas gitu sih, karena emang fokus bisnis plan itu kan lebih kayak sama mereka nih dikasih satu tema, dikasih tantangan dan sebagainya. Dan kita emang fokusnya rata-rata di impact dibandingkan dengan bisnis ini harus jalan. Karena kalau bisnis harus jalan itu biasanya lebih ke startup ya, dia harus jelas financial gimana dan sebagainya. Jadi kalau bisnis plan biasanya menyelesaikan solusi. Kalau misalkan dari kita nih masih muda, emang mungkin ada ya ide-ide kayak Denzel mulai bisnis jual cross. Iya. Nah, tapi di luar dari Denzel tuh ada yang bener-bener kayak kelas, terus dia kelas kayak gitu Kak. Kupu-kupu. Kayak kupu-kupu. Karena jujur ada misalnya nih anak yang linjur gitu, dari sebelumnya mungkin mau kesehatan, terus dia baru masuk ke dunia bisnis nih, baru masuk ke FPP. Nah itu kan pasti kayak mereka bingung banget ya Kak. Jujur aku yang lumayan bingung kayak. Dan sebelumnya aku belajarnya soal ya biologi, kimia, terus pas masuk ke FPB jadi bener kayak sih belajar. Jadi kayak gimana ya? Tapi ya bingung ya, belum yang bener belum ada ide gitu. Melenceng. 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 Kita juga melenceng banget. Oh iya. Kita aku dulu pengen masuk melenceng, pengen dokteran. FK. IPA kan, Oh. di bawah suara. Nah itu Sekarang kan di Telkom udah DFK. ini sama banget. Aku Iya. awalnya mau FK. Sebenarnya kayak ide itu nggak ada tipe kayak kalian kalau bisa sebenarnya nggak harus selesai ide yang besar, kayak asal kalian tuh ngerasa satu yang kayak enak. Kayak misalnya
jadi real gitu dari yang mulai awalnya dia ikut lomba bisnis plan gitu. Jadi kayak untuk kupu-kupu aku juga pernah ada di Masih itu urutan 1 sampai 3 itu kayak benar-benar ini urusan apa ya? Iya, tapi ya itu sih yang bikin aku lebih semangat karena kita bukan cuma belajar jurusan kita, tapi kita juga dapat hal lain yang kita suka lewat lomba tadi gitu. Tapi ngomong-ngomong soal relasi tuh menurut aku tuh ada yang kayak sebatas teman aja, ada yang kayak wah ini orang bisa buat kayak misalnya buat bisnis plan gitu. Kalau menurut kakak sih gimana tentang relasi gitu? Menurut aku relationship tuh nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa asal kamu kenal, kamu apa ya, kamu tahu strengthnya dia apa, atau dia tahu strength kamu. Kan nggak tahu nanti di depan ada yang bisa strength kalau kerja atau apa saling gitu. Nah itu nggak sendiri kalau nggak tahu simpel itu sih. Iya, kayak tadi kayak kelompok offline juga kita kan tiba-tiba nggak sengaja kenal sama tim lain, ya terus kita sharing juga ternyata tim lain ada yang bangun bisnis ini kita juga jadi tertantang juga kayak kayaknya nanti juga aku bisa deh kayak dia gitu, pengen banget gitu. Jadi berpikiran iya bisa sharing lah gitu sama dia lebih berpengalaman. Itu benar-benar prosnya kalau ikut lomba ketemu orang-orang yang emang sama gitu tujuannya mau ke sana gitu. Iya, sama-sama punya drive. Terus kakak di Telkom ini punya inspirasi dari balik perjuangan gitu. Inspirasi di Telkom itu ada nggak? Itu kayak role model. Oh iya. Value. Bisa siapa gitu? Aku personally kalau role model tuh Di luar Telkom juga nggak apa-apa sih. Iya, Telkom. Sebagai kayak menginspirasi kakak. inspirasi. Udah deh. Kalau aku Rega sih. Jadi Rega itu teman kita, itu lomba juga. Nah kebetulan tuh seringnya tuh awalnya sama aku kan. Rega ini kan karena satu organisasi. Nah terus aku tuh lihat dia nih kayak ikut 4 lab, terus belum lagi dia ngejar lomba Damawa dari Kemdikbud itu kan benar-benar banyak banget ya kesibukannya. Belum lagi dia tuh magang juga gitu kan. Terus aku nih kayak pengen kayak dia juga gitu, kayak gimana biar jadi kayak beda gitu. Dia keren banget, dia juga sering cerita tuh ke kita kayak dia ini pengen ikut lomba ini terus juga ide dia nih bagus banget gitu dan bisa langsung dieksekusi gitu. Terus juga dia nggak pernah ada capeknya, sakit juga paling 1 hari. Nah aku pengen banget kayak gitu, sakit paling 1 hari gitu, nggak kayak kita lagi burn out, stres gitu. Kita sakitnya biasanya 5 hari Masuk di gitu. Iya, aku Masuk. sampai kayak dia 1 hari gitu. Jadi itu sih lebih ke yang memotivasi aku dan menginspirasi aku untuk lebih semangat lagi dia di lomba, di akademik itu dia gitu. Kalau aku tuh sebenarnya bukan role model sih, lebih kayak kalian tahu kan kalau di IG-nya FPB itu kalau orang pernah lomba tuh di post. Oh, iya. Nah, sebetulnya motivasi aku tuh cuma pengennya di post gara-gara itu awalnya seru lebih keren. Tapi emang harus ada rasa kayak gitu kan biar satu FPB kayak gue nih. Biar harus kayak gitu kan. Harus ada gitunya. Pengen di pos. Pengen banget sih. Ingin banget. Terus sekarang udah gimana kalau kita kontak sama fakultas lain juga kan, fakultas lain rajin banget gitu di pos. Nah kita juga pengen banget nih FPB, kita makanya kita sering lomba nih, kita juga pengen gitu di pos juga gitu. IG FPB kan biar ada bahan di pos gitu. Nah gitu. Udah di IG FPB langsung ke IG Telkom. Iya. IG Telkom. Nanti tuh paling kalau misalkan kayak gitu kan suka tiba-tiba ada ini Wita ya gitu, jadi kenal sama jurusan lain. Terus aku juga, kamu ini nggak sih yang kemarin di pos ya tadi gitu kan. Dari fakultas lain tuh kita jadi kenal karena kan di Mawar tuh pasti ada di pos gitu. Inspirasinya mana loh? Iya. Harus ada pressure-nya. Pressure is privilege. Aku nih mau balik lagi ke topik yang tadi kak, yang kakak dari apa nih awal namanya kan berarti
manajemen gitu kan. Nanti juga gantian kelihatan kok, oh gue di sini kayaknya Emang jalannya. Iya, nanti mungkin kamu bakal nemu ada bakat atau ada passion yang kamu ternyata nggak tahu dari awal. Bener-bener. Iya, Memang awalnya harus ikhlas dulu ya. harus ikhlas dulu Harus ikhlas dulu. dulu ya. Tapi sampai sekarang aku belum. Masih belum ikhlas. Sabar. Masih belum ikhlas. Iya. Mungkin lu masih tahu lagi kali ya. Masih belum ikhlas. Oke, aku mau nanya nih Kak, kesan-pesan buat vibes gimana? Apa sih vibes itu? Ini. Beda dulu. Untuk Pepsi menurut aku kalian keren dan seru juga tentunya, terus juga kayak kita enjoy ngobrol dan bisa sharing nih pengalaman kita yang mungkin nanti bisa teman-teman jadiin motivasi untuk nerusin kita, karena kita kan udah lulus. Jadi ya untuk Pepsi ini semangat ya, kesan dari aku ya aja semangat terus. Pesan dari aku, Pepsi menurut aku dari manfaat sangat bermanfaat buat mahasiswa sih umumnya, bisa yang kayak karena kita kan sharing banyak banget ini ada di sana. Mungkin kalau bisa lebih luas lagi bahasannya, karena kan FEB itu banyak yang nggak cuma manajemen, ada akuntansi, ada LM, mungkin juga bisa membantu maba yang merasa tidak ikhlas untuk jujur dibantu nih sama Febs buat lebih adapt, jadi lebih kalau ternyata di FEB kayak gini ya gitu. Makasih banyak loh Kak. Kita Seru banget ya obrolan hari ini. banyak. Bener-bener dapat insight daging yang Justru kita yang sangat kita yang terima sangat kasih udah bisa sayang. ngobrol sama mahasiswa, bisa ngobrol daging ya. Seru banget obrolannya, terus banyak banget tuh insight-insight daging yang kita dapat, terus justru bisnis plan gimana, terus juga ikhlas dari si FK itu. Terus Ya semoga dari cerita dan pengalaman Kak Wita dan Kak Live ini kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen mulai bisnis ataupun ikut kompetisi seperti bisnis plan gitu. dan semoga ya teman-teman tidak cuma dapat dari podcastnya cuma di scroll lagi gitu ya, bisa diimplementasiin. Kayak di podcast juga kan. Kasih banyak, nikmatin waktunya pasti lagi sibuk ini. Oke, sampai ketemu di podcast Vibes berikutnya. Dadah.